Selamat pagi buat Alam Malin yang selalu konsisten mempertahankan kehidupan dan segala isinya di atas tanahnya ini. Dan kita memberikan apresiasi banyak juga kepada masyarakat adat yang senantiasa menjaga eksistensi mereka akan segala hak keberagaman isi tanah alam mereka. Itu adalah sebuah apresiasi besar yang kita harus berikan kepada mereka, teman-teman yang punya pikiran positif bagaimana menjaga itu semua. Tapi di sini yang tidak kalah penting, yang jangan sampai kita lupa bahwa artinya ini pandangan yang kita mulai bawa dasar awalnya tuh dari mungkin kemarin ada aksi masyarakat, kelompok masyarakat adat yang datang menduduki kantor MRP, Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan. Tujuan mereka di sana, kalau kami tidak salah menyimak pada saat itu, kami juga kebetulan ada di sana, terkait dua hal poin penting yang mereka mau sampaikan di sana. Pertama itu keterkaitan dengan hak kepemilikan atas tempat di mana mereka punya keinginan bagaimana MRP dapat membantu memproteksi itu dengan langkah-langkah dan upaya kerja MRP yang selama ini bagi mereka mungkin belum terlalu efektif. Tetapi kami berharap MRP memang di akhir-akhir ini memang banyak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Sebagai manusia memang pasti MRP agak sedikit lelah, tetapi mereka ada dalam lembaga itu sebagai lembaga merepresentasikan masyarakat adat yang mendiami bumi Animha ini. Itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga terlepas dari sebagai manusia biasa dengan kecapaian dan kerelaan mereka harus kerja efektif terkait dengan apa yang menjadi harapan masyarakat di tempat mereka, hak wilayah mereka berada di sana. Itu poin pertama. Jadi MRP tidak bisa merasa bahwa ini hanya acara seremonial mereka datang. Tapi ya kita lihat bahwa masyarakat adat sudah terlalu serius. Kenapa sampai mereka merasa bahwa daerah ini ada kematian? Makanya ada kemarin pada saat di sana di depan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan, Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan, bahwa ada pengosokan lumpur di wajah lembaga masyarakat. Bukan saja hanya masyarakat yang merasa bahwa ini bentuk kedukaan kami, tapi mereka memberikan segala bentuk simbol yang mereka kasih itu menggambarkan bahwa daerah ini juga lagi ada masalah, begitu. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa bukan hanya itu. Yang poin 2 itu terkait dengan keaslian pada pilkada nanti, pilkada gubernur dan wakil gubernur. Memang ini akan menjadi penekanan bahwa memang kami sangat berharap bahwa kerja-kerja giat-giat dari para lembaga yang ada Majelis Rakyat Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan ini tidak serta-merta harus terkecoh karena kepentingan-kepentingan yang berafiliasi sudah lebih dari awal. Artinya kepentingan yang berafiliasi ini kan kepentingan-kepentingan yang selalu merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dalam konteks masyarakat adat itu sendiri. Yang kami coba mau berikan gambaran bahwa contoh seperti saya nih, saya ini juga kan punya hak adat. Tapi kami sadar bahwa kami tidak bisa mengambil hak itu. Kami tahu bahwa umum Euro punya anak-anak ada, begitu. Kita tidak serta-merta karena kita punya pengetahuan baik, mungkin lebih baik daripada saudara-saudara lain, jadi kami bisa, karena pengetahuan yang baik itu kami bisa menggerogoti apa yang menjadi hak dasar daripada saudara-saudara dorang, begitu.
Itu hal-hal yang paling mendasar yang harus kita jaga. Jangan cuma karena kita punya nafsu saja, yang selalu nafsu memperkaya diri, nafsu karena jabatan, karena harta, ini yang bawa masalah. Begitu. Kita selalu terjebak karena kepentingan lain. Kalau orang sudah terjebak dengan kepentingan lain, ini akan merusak ini semua. Jalannya demokrasi, kita tahulah hari ini macam misalnya di Merauke ini orang-orang bermasalah banyak yang selalu mau menjadi dominan akan segala sesuatu yang terjadi di tempat ini. Tapi jangan kita pakai kita punya kebodohan itu membodohi masyarakat. Ini kan selama ini yang terjadi seperti itu. Cukuplah kalau bodoh itu ya sudah kita saja yang miliki. Tidak boleh kebodohan itu lagi kita bagi, akhirnya menjadi representasi daripada kita itu sendiri. Ini kan harus dijaga. Tapi yang tidak kalah penting dari 2 poin tadi, bahwa artinya terkait demo tanggal 22 kemarin, 22 Agustus kemarin di depan kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan itu ada 2 poin penting, 2 poin besar yang menjadi penegasan masyarakat adat. Masyarakat saja mampu menerawang dan menerobos pikiran-pikiran orang yang menurut mereka adalah kaum intelektual. Masyarakat melihat bahwa ada ancaman lain terkait dengan bagaimana keberlangsungan kekerabatan kehidupan mereka dengan alam, di mana mereka hidup secara turun-temurun di sana. Harapan mereka tidak banyak-banyak. Bagaimana MRP adalah garda terdepan bagi masyarakat adat dengan segala macam isinya, yang dapat menaungi segala pikiran mereka, pandangan, keresahan mereka untuk dapat memperjuangkan itu. Cara MRP bagaimana kita tidak tahu caranya, tapi kita berharap MRP bisa mengerjakan itu. Satu lagi terkait pilkada tadi, minta maaf, masih teringat jelas di dalam pikiran saya hari setelah selesai demo itu, Pak Ketua MRP menyampaikan bahwa beliau punya tangan yang tidak akan kotor dengan salah memberikan rekomendasi. Saya berharap pernyataan ini betul-betul merepresentasikan orang asli. Orang asli dalam konteks garis keturunan, apa orang bilang patrilitas itu seperti itu. Saya berharap itu yang terjadi. Nah, saya mau tegaskan di video ini bahwa Pak Ketua tidak boleh tangannya kotor, karena dia punya pernyataan bahwa tangan tidak akan pernah kotor terkait dengan hal ini. Makanya kita kawal ini semua. Kita berharap beliau juga salah satu tokoh intelektual di Papua Selatan, punya track record cukup baik lah. Tapi kita berharap dengan track record yang baik ini beliau bisa menjadi perwakilan daripada komunitas di mana beliau ada di situ sebagai dari salah satu suku besar yang ada di Papua Selatan. Saya kira beliau tidak boleh merusak tataran keberagaman kehidupan masyarakat yang merepresentasikan beliau hari ini yang duduk di sana. Begitu. Saya kira ini saya agak tegas di sini. Apapun pikiran dan terjemahan orang lain, saya coba singkirkan pikiran dan pandangan itu, tapi saya lebih fokus ke situ. Jalan kita ada di depan dan tujuan kita ada di depan. Mari kita berpikir lebih baik daripada hari ini. Dan apapun yang terjadi, ingat, sampai kapanpun lumpur itu sudah melekat di kalian, dan kita lihat bahwa hari ini Ketua yang mulia, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, jangan sampai tanganmu kotor karena kepentingan kotor yang coba mengotori. Tapi biarkan lumpur yang mereka masyarakat adat berikan sebagai simbol penanda bahwa daerah ini tidak lagi dengan sedang baik-baik saja. Kami berharap bahwa fokus perhatiannya ada di situ. Karena apa yang masyarakat kasih, saya kira ini sudah cukup jelas. Begitu. Karena segala sesuatu tergantung kalian saja. Kalau kalian jalan yang baik, ya semua akan baik.
yang tidak baik ya semua juga yang tidak baik. Saya kira kita sebagai orang beriman itu kan kita tahu, bukan beriman tapi mengimani apa yang kita imani ini tadi, dengan berdasar landasan pada kepercayaan kita bahwa kalau ini hidup ini kan seperti tabur tuai, siapa yang menabur kebaikan ya dia akan menuai juga dari kebaikan, tapi siapa yang menabur yang tidak baik ya dia juga akan tuai yang tidak baik. Ini pesan moral, tidak perlu menjadi sanggahan dan pikiran lain. Saya kira ini bentuk pernyataan orang-orang yang saya lihat bahwa mereka punya cukup kedewasaan ada di sana untuk bagaimana bisa membejaki segalanya dengan bijaksana terkait dengan dua hal yang menjadi fondasi pikiran masyarakat kecil. Ini pikiran masyarakat kecil. Masyarakat kecil saya bisa berpikir besar. Orang yang besar-besar berpikir yang kecil-kecil ini bagaimana. Tapi bukan berpikir kecil, berpikir menindas yang kecil-kecil. Ini kan bentuk penindasan begitu. Kalau hari ini MRP tidak mengerjakan hal itu, ini bermasalah. Artinya ya sudah, sekarang coba saya lihat lagi poin berikutnya begini. Terkait juga di MRP itu kan ada adik-adik ini dong datang cari rekomendasi seperti itu katanya di BKSDM kan ada rekomendasi MRP terkait dengan besok CPNS ini. Artinya hal ini juga ini mungkin keluar daripada poin penting tadi dua di sana, tapi ini juga saya rasa tidak kalah penting bahwa rekomendasi itu menurut hemat pikir saya begini. Rekomendasi itu kenapa tidak dikasih untuk orang asli saja, yang notabene bapak mama asli? Karena apalagi yang tidak sudah. Hari ini kita lihat di jejak politik, tadi saya ada bicara sedikit di sana. Ini kan kita saudara-saudara juga dong masuk ambil yang ngomong ke apa. Tante-tante punya anak orang di sini, kita sudah terbiasa dengan tante-tante punya anak. Sudah cukuplah hari ini untuk pertama kali provinsi ini membuka ruang terkait dengan CPNS. Kalau boleh, menurut pandangan saya, kalau boleh dalam tanda kutip, sudah 100% bagaimana caranya, bagaimana pikirannya. Saya kira ini orang-orang yang ada dalam sistem birokrasi dan kelembagaan yang ada ini punya pandangan yang baik. Kenapa tidak bisa 100% itu orang asli Papua Selatan? Caranya bagaimana, saya kira kamu lebih tahu caranya. Begitu. Rekomendasi juga dikasih itu yang punya bapak dan mama nih orang asli. Kenapa? Mungkin orang bilang aku bicara agak sedikit ini. Ini sebenarnya bukan jadi masalah sebenarnya. Yang masalahnya itu ada di dalam Undang-Undang Otsus. Begitu. Jadi Undang-Undang Otsus ini sudah masalah. Jadi kita terjemahkan lurus saja. Kita tidak usah ada pembelokan di sana. Artinya permintaan ini untuk pertamanya saja. Untuk pertama kali bahwa provinsi ini hadir, mari sudah kasih orang-orang ini. Begitu. Itu pandangan dari CPNS, tapi saya juga rasa lucu sebenarnya. Lihat banyak orang datang cari kerja di situ. Cari rekomendasi. Mereka lupa bahwa di dunia swasta juga nih kita perlu isi itu. Begitu. Tapi ya sudahlah, coba kita lihat bahwa bagaimana keberpihakan lembaga ini menyuarakan tentang ini bagian dari hak dasar masyarakat adat. Masyarakat adat ini kan ada di sana. Kita berharap lembaga ini harus menyuarakan ini baik-baik saja. Artinya ini ketanggung jawab. Hari ini kasihan kamu dengan berbagai macam agenda yang harus kamu tuntaskan, tapi ada masalah-masalah yang lebih penting dari segala macam agenda yang penting itu juga. Itu yang harus kamu selesaikan. Jangan lupa pesan daripada kegiatan masyarakat kemarin datang berkunjung ke kantor MRP itu tanggal 22 kemarin. Dua pesan besar yang mereka sampaikan itu pertama menjaga hak atas kepemilikan tanah mereka terkait dengan kegiatan yang kita semua sudah tahu. Habis itu terkait dengan proyek strategi nasional tadi. Terus yang berikut terkait pilkada ini, ya saya kira
sebenarnya tidak usah cari rumusan terkait keaslian ini sudah jelas. Cuman ada perdebatan di sana. Tapi saya kira yang tadi bilang tangan tidak mau kotor itu saya kira dia sudah cukup mengerti. Tidak mau kotor itu tangan tidak mau kotor. Cukup tahu dan dia harus kerjakan apa yang harus dikerjakan tanpa membuat kotor segala sesuatu yang ada. Kita berharap bagian ini bagian penting. Ini sejarah di atas tempat ini bahwa orang asli harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Begitu. Ini menjadi harapan. Terus terkait yang PNS tadi, saya memang harus tegaskan di situ. Dengan di dalam video ini juga, mari adik-adik, saudara-saudara kamu, anak-anak muda ini, jangan kamu hanya pikir jadi PNS ini salah satu jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Ada dong bilang 80-20 kayak gitu. Betul-betul kamu serius untuk jadi PNS juga, untuk kamu betul-betul kerja dan mengabdi buat negeri ini. Tapi kalau kamu hanya cuma kejar untuk merubah ekonomi dari pengangguran jadi PNS, terus besok tidak mau kerja, lebih banyak pemalasnya, ini juga jadi masalah buat daerah. Begitu, jadi harus ada keseimbangan antara kita punya hak dan tanggung jawab ini. Ini juga harus dilihat. Terus dunia swasta juga nih, mari kita harus isi dunia ini. Supaya bagaimana dunia ini nih bisa menjadi primadona. Saya kira itu harapan saya. Ini bukan membangun ketersinggungan, di sini saya tidak perlu singgung siapa di sini, tapi saya berharap ini saya cuma memberikan pesan moral bagi kita semua bagaimana cara kita, giat kita untuk menjaga tataran kehidupan di negeri ini. Gitu. Karena siapa lagi mau jaga negeri ini kalau bukan kita? Semua orang saya kira punya tanggung jawab yang sama. Tinggal caranya masing-masing memulainya dari mana. Tetap kita kalau terus kerja MRP bukan hanya untuk membuat gaduh, tidak, tapi ya kita juga siap oleh MRP perlu kita dalam bentuk apapun. Ya kami juga sebagai anak asli di tempat ini, kami tidak akan berjauhan dengan lembaga ini, tetap kami akan ada di sini. Tergantung MRP mau libatkan kita kemana. Itu artinya coba begini, jangan sampai kita cuma hanya memberikan pikiran-pikiran yang orang bilang mengkritisi MRP. Ini kan orang bilang kita kritik MRP, tapi tidak ada solusi. Solusinya itu kita bisa ada juga langsung di situ begitu. Barang ini kan tidak perlu ada masalah dan tidak perlu buat masalah. Tapi bagaimana cara merajut sebuah hubungan, dirajut supaya jadi tenungan yang indah begitu. Itu ini indah. Perbedaan itu ada karena keindahan itu ada karena ada banyak perbedaan. Saya kira itu yang kita harus bangun supaya semua hubungan ini menjadi bagus, menjadi indah. Tidak ada yang menjadi kelompok-kelompok dominan, tapi kita bangun kelompok-kelompok ini menjadi satu hubungan baik dalam tataran kehidupan sebagai masyarakat adat yang mendiami tanah wilayah adat Animal. Saya kira itu sedikit pesan mungkin dari saya, bukan saja mau mengkritisi, tapi ini menjadi harapan bagi semua anak muda. Tapi saya tidak mewakili siapa-siapa, saya di sini berdiri secara pribadi, supaya saya bertanggung jawab secara pribadi akan apa yang saya sampaikan. Saya kira itu saja pesan penting yang saya harus sampaikan bagi kita semua. Titipan terakhir, jangan MRP lupa masyarakat adat punya permintaan 2 poin. Itu pertama, hak atas tanah kepemilikan mereka. Yang kedua, pilkada. Yang terakhir saya titip ini ke PNS ini, rekomendasi itu kasih untuk anak-anak asli dong saja. Karena kalau orang masih protes juga terkait itu, bilang orang itu dia ke Jakarta, nanti dia protes itu undang-undang khusus saja. Karena undang-undang khusus ini dia sedikit eksklusif untuk orang-orang asli.
Karena menurut undang-undang otsus itu, menurut di Jakarta bahwa orang asli itu lebih eksklusif. Begitu. Tak kira itu saja. Kita tidak usah berdebat panjang terkait apa yang ada saat ini, tapi keprihatinan ini membentuk keprihatinan pemerintah. Kita tahu bentuk keprihatinan dalam eksistensi model apa, kita juga mau coba terawang ke sana terlalu jauh dan tidak begitu kita pahami. Tetapi apa yang ada hari ini untuk orang asli, letakkan itu di mereka, dan taruh itu 100% bila perlu pegawai besok di 2000 berapa, 24 ke 25 nih harus sebagai orang asli. Catatan penting itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Yosef Nauji.